saya Yudhistira Nugroho. Pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit memaparkan mengenai analisis daripada suatu penjualan toko di Brazil, suatu case bagian dari project data wrangling and SQL kelas pacman.ai. Nah, langsung saja pada kesempatan ini case yang saya bahas berasal dari dataset yang diberikan di Google Drive kelas pacman, dan ketika saya ingin membuka .db saya gunakan db-browser.sqlite. Dalam mengolah data saya gunakan Python seperti yang tertera pada GitHub yang sudah saya cantumkan dengan 3 tujuan, yaitu tujuan utamanya yang pertama mengurutkan besar nominal penjualan kategori di produk di 2018. Kedua, mencari 10 kota teratas di mana kategori produk mengalami penjualan tertinggi. Misal penjualan produk kursi terjadi di 10 kota. Nah, kota yang memberi kontribusi penjualan kursi tertinggi inilah yang akan dicantumkan. Begitu dengan kategori produk yang lainnya. Dan yang terakhir, melihat tren pembelian produk pada tahun 2018, terutama produk 3 teratas yang sudah didapat dari 10 kota teratas sebelumnya. Nah, langsung saja dataset yang digunakan ada tabel produk dengan sintaks demikian, dan ada produk category translation untuk menerjemahkan produk itu sendiri yang sebelumnya. Lalu 3 tabel order, timestamp, tabel order item, dan yang terakhir tabel order customer. Pengecekan dan pembersihan data sebagai berikut. Pada tabel data type terdapat kolom yang memiliki data objek dan saya ubah menjadi string seperti ini. Lalu ada ejaan yang mana beberapa sepertinya salah penulisan atau mungkin salah ejaan karena ada kemiripan yang hanya selisih 2 karakter. Dengan itu saya gunakan Levenshtein distance dengan sintaks yang tertera di sini, dan ditemukan ada beberapa kata yang mirip-mirip seperti elektromestikos dan elektromestikos _2, dan juga kasa conforto dan kasa conforto 2. Lalu coba saya perbaiki, dan setelah itu sudah tidak muncul lagi ada kategori yang memiliki penulisan yang sedikit berbeda atau mungkin salah penulisan. Missing values dari tabel sebelumnya, yaitu tabel produk. Di depan ada ratusan baris yang tidak ada isi nilainya. Tapi temuan tersebut tidak ditindaklanjuti karena terdapat pada kolom yang tidak dibutuhkan. Lalu pada tabel produk kategori translation tidak. Lalu coba dicek adanya nama kategori dalam bahasa Inggris yang memiliki kemiripan satu dengan lain yang ada indikasi salah penulisan seperti ini, seperti yang sebelumnya sudah dilakukan, dan seterusnya untuk dilakukan perbaikan. Lalu cek apakah ada duplikat pada penerjemahan, dan hasilnya nihil. Tabel order, addition values, dan seterusnya. Terus khusus untuk nilai order item yang tertinggi disertai order ID yang pola duplikatnya serupa, menandakan jumlah tersebut dibeli pada sesi pesanan yang sama. Dengan seperti yang terlihat di sini ada order item ID 1, 2 dengan order ID yang sama. Yang order item ID ini menunjukkan urutan pembelian item yang sama, produk yang sama, yang menunjukkan semakin order item ID tertinggi pada suatu order ID menunjukkan jumlah. Misal saya membeli 2 produk, dan maka akan tercatat
order item ID 1 dan order item ID kedua. Yang ini menunjukkan bahwa order item ini adalah urutan dari jumlah banyaknya item yang sama pada suatu pesanan. Dengan kata lain, angka order item ID tertinggi ini adalah jumlah kuantitas suatu produk yang dibeli pada sesi itu, terlihat dengan product ID, order ID, dan shipping limit date dan harga yang sama. Lalu ada tabel order customer, tidak ada missing value. Menyatukan seluruh tabel seperti ini yang dibutuhkan dari tabel yang sudah saya sebutkan tadi. Lalu mengecek dan terlihat sum isinya kosong semua. Dan kemudian dilanjut isi order status, ada yang ternyata statusnya unavailable dan juga cancel. Nah, untuk cancel dan unavailable ini saya exclude atau tiadakan dari tabel karena tidak termasuk dalam penjualan yang berhasil. Dengan kata lain, penjualan tersebut dibatalkan. Lalu cek DFL. Setelah cek filter, masukkan transaksi DFL yang ada pada tahun 2018 saja dengan format syntax seperti ini. Lalu lanjut mulai dengan tujuan pertama, mengurutkan besar nominal penjualan kategori produk di 2018. Visualisasinya seperti berikut. Dilihat bahwa health, beauty, watch, gift, bed table, komputer, aksesoris ini cukup paling atas dan total nominal penjualan yang cukup tinggi, dengan health beauty yang cukup signifikan selisihnya dibanding kategori yang di bawahnya. Dan ini terjadi di tahun 2018. Tujuan nomor 2, 10 kota teratas di mana kategori produk mengalami penjualan tertinggi di 2018. Lalu visualisasinya adalah city di kota di mana kategori produk mendapatkan penjualan tertinggi di 2018, yaitu dilihat health beauty di Sao Paulo, lalu komputer aksesoris di Sao Paulo juga, dan semuanya dari atas sampai 10 teratas ini terjadi di Sao Paulo. Banyak produk yang penjualan tertingginya terjadi dengan kata lain, banyak 10 produk teratas ini mengalami penjualan tertinggi di Sao Paulo, seperti yang dilihat di sini. Nah, dilihat bahwa Sao Paulo mendominasi sebagai kota yang berkontribusi terhadap penjualan. Bisa diartikan bahwa daya beli masyarakat Sao Paulo lebih tinggi, ada ruang untuk meningkatkan penjualan di Sao Paulo, dan dapat dijadikan sebagai tujuan untuk mengalihkan pasokan ketika produk yang tertera di atas dan di kota lain penjualannya lesu. Sao Paulo. Tujuan ketiga, tren pembelian produk. Tren pembelian produk ini diambil dari 3 teratas, yaitu beauty, computer accessories, dan vegetable. Lalu dilakukan visualisasi dengan grafik garis. Dilihat bahwa di sini yang cukup kontras adalah komputer dan aksesoris ini mengalami kenaikan drastis, lalu mengalami turun yang sangat curam, dan akhirnya melandai hingga bulan Agustus. Dan terus sepertinya health and beauty mengalami kenaikan merangkak meskipun sempat turun, dan juga untuk bed table cukup stagnan dan tidak terlalu naik dan juga tidak terlalu turun. Saran yang dapat diajukan, yang pertama, kategori produk dengan penjualan tertinggi dapat dipantau untuk melihat potensi di kemudian hari. Kemudian, meski komputer dan aksesoris termasuk dalam kategori dengan penjualan tertinggi keempat di 2018, nampaknya penurunan tren berdasarkan grafik tujuan ketiga menjadi sinyal untuk mempertimbangkan pengurangan pasok agar tidak terjadi oversupply yang berujung pada harga anjlok dan kerugian perusahaan. Yang terakhir, apabila kategori auto di Santa Vittoria dan perfumery di Itatiba mengalami penurunan permintaan, dapat dipertimbangkan untuk dialihkan ke kota Sao Paulo. Sekian analisis dari saya, dan masih ada kemungkinan analisis mendalam lainnya dengan data yang sebanyak itu dan kategori kolom tertentu. Demikian dari saya, Nati. Sekian.
dan selamat malam.